Halo, shalom, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kak Aldi dan Kak Lia di sini dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Untuk itu, Kak Lia dan Kak Aldi ajak kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita naikkan pujian yang berkata, matahari bersinar terang. Kalian juga masih semangat. Bagaimana kalau kita angkat satu pujian lagi yang berkata Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Shalom adik-adik, setelah kita bernyanyi memuji nama Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita di pagi ini dengan doa. Dan sekaligus kita akan berdoa untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan kita di hari ini. Karena itu kami ajak kita semua untuk tenangkan diri dan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah di pagi hari ini. Tuhan boleh mengumpulkan kami semua untuk dapat memulai ibadah persekutuan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Karena itu kami mohon Tuhan berkati kami semua. Kami juga akan membaca dan merenungkan sedikit dari sabda kebenaran firman. Kau berikan kami hikmat agar kami dapat memahami pelajaran firman-Mu di hari ini. Dan kami dimampukan dengan Roh-Mu yang kudus untuk dapat melakukan firman ini di dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Samuel, pasal yang ke-26 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Di bawah judul, untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Mendatanglah orang Sif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Berkemalah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun.
Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Abimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Seruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berseterulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang di sebelah kepalanya. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramu kah itu, anakku Daud? Jawab Daud, suaraku Tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula Tuanku mengejar hambamu ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya Tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh di hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku seperti orang-orang buru seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya Tuhan Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orang menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendak ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pasti engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya.
dan pulanglah Saul ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kalia, sekarang ini kau masuk di apa Sekarang di pusat ketemu akan dengan cerita firman Tuhan. Tapi siapa yang bawa firman Tuhan ini kali? Coba tebak siapa yang akan cerita ini kali? Kak Sofia akan cerita kasih ketahui. Jadi duduk yang manis-manis dan lipat tangan Supaya semua bisa dengar cerita dengan baik. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama dengan Kak Sofi. Hari ini kita akan kembali belajar dari kisah Daud. Sudah 2 minggu kita belajar tentang kisah Daud. Minggu yang pertama, kita belajar bagaimana caranya Daud mengalahkan Goliat yang bertubuh besar. Itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Dan yang minggu kemarin, yang baru-baru kita belajar tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan, yang adalah anak dari Raja Saul. Dan minggu ini kita akan kembali belajar dari kisah Daud, di mana Daud yang mampu memaafkan Raja Saul. Dan setelah Daud mampu mengalahkan Goliat, maka Raja Saul mempercayai dia untuk menjadi kepala prajurit. Dan berkat penyertaan Tuhan, Daud dalam setiap peperangannya, dia mampu mengalahkan semua orang Filistin. Suatu ketika, di saat Daud pulang dari melawan orang Filistin, dia disambut oleh perempuan-perempuan Israel sambil menari, bernyanyi, serta membunyikan rebana dan gerinci. Mereka juga bernyanyi untuk menyoraki Raja Saul karena mampu mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa, yang artinya adalah lebih banyak daripada Saul. Mendengar hal itu, Raja Saul menjadi iri hati kepada Daud. Semakin hari, kebencian Saul terhadap Daud semakin besar. Dan pada akhirnya, melalui sahabatnya Yonatan, Daud dapat melarikan diri dari Saul. Daud melarikan diri setiap kali Saul dan pengikutnya berusaha untuk membunuhnya. Daud melarikan diri bukan dia takut, tetapi karena dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, dan Saul juga merupakan ayah dari sahabatnya yaitu Yonatan. Dalam pelarian, beberapa kali Daud mempunyai kesempatan untuk membalas serta membunuh Raja Saul. Bahkan di saat Raja Saul terlelap, prajurit dari Daud ingin sekali untuk membunuh Raja Saul. Daud dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membunuh seseorang yang diurapi Tuhan. Daud tidak pernah mau membunuh Saul karena dia mengasihi dan menghormati Saul, serta dia mempunyai harapan agar Saul dapat memperbaiki dan dapat berkenan kepada Tuhan. Hal ini dilakukan Daud bukan saja karena Daud mengasihi Saul, tetapi Daud jugalah orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Dan bagi Daud, Tuhanlah yang berhak membalas semua kejahatan yang dilakukan Saul terhadap Daud. Adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita juga tidak diperlakukan dengan baik oleh teman-teman kita. Contohnya, kita sering diejek serta diganggu oleh teman-teman kita yang terkadang membuat kita merasa sedih, marah, dan bahkan membuat kita ingin membalas dendam atas perbuatan mereka. Tetapi melalui kisah Daud yang kita pelajari hari ini, kita belajar bahwa apapun yang terjadi kepada kita saat kita diejek ataupun diganggu oleh orang lain, kita tidak boleh membalas, tetapi tetap memberikan senyuman serta mendoakan mereka. Pasti adik-adik akan berkata bahwa semua itu sangat sulit. Lebih baik kita kembali mengganggu atau kembali membalas perbuatan orang yang membuat kita atau mengejek kita.
Namun, ketika kita meminta tuntunan Tuhan melalui doa, maka Tuhan akan menuntun kita sehingga kita dapat melakukan semua hal itu. Demikian cerita sekolah minggu kita hari ini. Semoga apa yang telah adik-adik dengarkan dapat memberkati adik-adik semua. Amin. Aldi, dari cerita yang luar biasa suka Sofi bawakan tadi, kira-kira apa yang Kak Aldi dapat ya? Kalau dari Kak Ali sendiri, Kak Ali dapatkan itu kita harus memaafkan kita punya musuh-musuh. Terus kenapa kalian? Kalau kalian, kita selain memaafkan, ketong juga harus mengasihi bahkan mendoakan dong. Karena Tuhan saya lebih dahulu memaafkan ketong kalian. Ya betul, Isa memberkati Betul, Kak Ali. sangat memberkati sekali. Nah, untuk respon firman Tuhan, maka kalian dan Kak Ali ajak ketong semua angkat pujian yang berkata, Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. nah Kak Ali, sebagai bentuk ucapan syukur ketong atas semua yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam ketong hidup, maka ketong sekarang akan berikan Persembahan syukur. ya kita. betul, persembahan syukur kita. Untuk itu, Mari kita sama-sama menyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Kalian atau sampai di penghujung kegiatan sekolah minggu ini. sedih ya? Sedih Juni kalian. Tapi jangan sedih-sedih kali. Minggu depan kan pasti ketemu. Siap. Sabar ah. Iya, sudah sabar Le. Kira-kira minggu depan siapa yang cerita dengan cerita apa, Juy? Betul. Bisa sabar Le. Jadi kali jangan sedih-sedih. Nah, ketong semua sebelum akhir takut ibadah ini hari, ketong harus angkat satu pujian lagi yang berkata Mengampuni. betul, pujian yang berkata mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajakku memberi
hatiku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, Kanci ajak kita semua duduk tenang untuk ambil sikap doa yang baik. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu buat kami semua. Hari ini kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami sudah memuji Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan hari ini, apa yang kami pelajari hari ini, dapat kami pakai itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa manis dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang pada minggu yang kemarin boleh menemui hari ulang tahun mereka. Terima kasih untuk satu tambahan usia bagi teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman yang menemui hari ulang tahun, agar mereka boleh mendapat satu penyertaan baru dari Tuhan. Bapa manis dalam kerajaan surga, teman-teman juga mungkin ada yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam pemulihan. Tuhan mari memberkati semua makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, agar mereka boleh dapat sembuh dan boleh melakukan aktivitas mereka sebagaimana mestinya ya Tuhan. Bapa manis dalam kerajaan surga, kami juga akan mengawali minggu yang baru. Tuhan mari menyertai kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Bapa manis dalam kerajaan surga, kami juga tidak lupa mendoakan semua kakak-kakak pelayan kami yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan, baik yang hari ini ada dalam kegiatan sekolah minggu maupun teman-teman yang lain. Bapa memberkati persekutuan para jemaat Betel Kampung Baru, agar semuanya boleh dapat diberkati dengan setiap firman yang kami dengar tiap minggu ya Tuhan. Bapa manis dalam kerajaan surga, ini doain permohonan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya dan di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, demikian ketemu sekolah minggu ini hari. Ya betul kali. Dan kiranya firman Tuhan yang sudah kau dengar hari ini memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.